Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Tentunya baik bukan? Alhamdulillah semua baik dan sehat ya. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 2. Tema 7 kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di tempat wisata. Pembelajaran 1. Ciri-ciri fabel. Ciri-ciri fabel antara lain adalah sebagai berikut. Cerita dalam fabel merupakan cerita fiksi atau merupakan cerita karangan penulis. 2. Tokoh yang ada di dalam fabel adalah hewan. 3. Hewan dalam fabel biasanya memiliki sifat atau watak seperti manusia. Pembelajaran 2 dan 3. Kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara. Dalam sebuah fabel, kata sapaan dapat dijumpai pada kalimat yang diucapkan oleh tokoh. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih santun saat kita berbicara. Kata sapaan ada beragam bentuk, antara lain nama kedudukan dalam keluarga, gelar, atau jenis pekerjaan seseorang. Kata sapaan dapat diucapkan dengan menyingkat nama tokoh dalam cerita. Kata sapaan dapat digunakan untuk menunjukkan bentuk keakraban dalam cerita. Kata sapaan biasanya terdapat pada bagian percakapan tokoh dalam cerita. Ayo perhatikan contoh kata sapaan dalam fabel berikut. Sedang apa kamu di rumahku lebah? Kata tupai. Aku sedang mencari makanan, tupai. Di pohon ini ada banyak sekali bunga. Bunga-bunga itu menyimpan banyak makananku, jawab lebah. Di sini lebah dan tupai ditulis dengan huruf tebal, yaitu merupakan kata sapaan atau contoh menyapa seseorang. Pembelajaran 4. Menuliskan kalimat menggunakan kata sapaan. Kata sapaan digunakan saat berbicara langsung dengan lawan jenis. Kata sapaan juga bisa kita tuliskan dalam bentuk kalimat. Saat menulis, kita gunakan bahasa yang mudah dipahami. Berikut contoh membuat kalimat menggunakan kata sapaan. 1. Aku harap besok kalian datang di acara ulang tahunku. 2. Ayo kita bermain bola di lapangan, Dedi. 3. Apa yang sedang kau lakukan? Pembelajaran 5. Kata sapaan dalam teks fabel. Ketika menulis cerita berdasarkan gambar, kita harus memperhatikan tokoh dan peristiwa yang terjadi pada gambar. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan penggunaan kata sapaan pada ungkapan dalam cerita. Perhatikan gambar berikut. Pertama, tokoh-tokoh yang terdapat dalam gambar yaitu kera dan rusa. Kedua, peristiwa yang terjadi dalam gambar adalah seekor kera terjatuh saat bergelantungan di atas pohon. Ketiga, ungkapan yang mengandung kata sapaan, makanya lain kali hati-hati kera, ujar rusa. Pembelajaran 6. Menulis isi fabel. Fabel adalah cerita fiksi dengan hewan sebagai tokohnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat fabel yaitu nama tokoh atau jenis hewan dalam fabel, sifat tokoh dalam fabel, dan peristiwa yang terjadi dalam fabel.
Ayo simaklah fabel berikut yang berjudul Tupai dan Lebah. "Sedang apa kamu di rumahku, Lebah?" tanya Tupai. "Aku sedang mencari makanan, Tupai. Di pohon ini ada banyak sekali bunga. Bunga-bunga itu menyimpan banyak makananku," jawab Lebah. "Tetapi pohon ini rumahku. Kalau kamu makan di sini, aku khawatir rumahku bisa rusak," ucap Tupai. "Aku tidak merusak pohon ini. Kalau aku makan di sini, aku bisa membuat atau membantu pohon ini lebih cepat berbuah," ucap Lebah. "Kamu jangan berbohong. Carilah makanan di tempat lain," ucap Tupai. Lebah pun meninggalkan pohon itu dengan wajah sedih. Lebah tidak pernah lagi mencari makan di pohon tempat tinggal Tupai. Bunga-bunga di pohon itu pun lama-kelamaan menjadi layu. Tidak ada satu buah pun yang tumbuh di pohon. "Mengapa hanya pohonku saja yang belum berbuah?" keluh Tupai. Tupai pun bertanya kepada teman-temannya yang tinggal di pohon sekitar. "Teman-teman, aku lihat di rumah kalian banyak buah yang tumbuh. Bagaimana bisa?" tanya Tupai. "Apakah tidak ada lebah yang datang ke pohonmu?" tanya Kera. "Beberapa waktu lalu ada lebah yang mendatangi pohonku untuk mencari makanan. Namun aku mengusirnya karena aku kira ia merusak pohonku," ucap Tupai. Teman-teman Tupai pun menjelaskan bahwa sikap Tupai kepada lebah itu salah. Tupai pun menyesali perbuatannya. Ia pun pergi ke sarang lebah untuk bertemu lebah yang dahulu pernah diusirnya. Saat bertemu lebah itu tanpa ragu, Tupai langsung meminta maaf. Ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Lebah pun memaafkan Tupai. Ya, agar kalian bisa memahami isi cerita tadi, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut 1 sampai dengan 5. Kerjakan di buku tulis dan kumpulkan sebelum tanggal 30 April 2021 ke wali kelas masing-masing. Untuk ceritanya kalian bisa membuka buku Bu Pena tema 7 subtema 4. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.